Iya. Allah. Allah. Tekan ndi? Bayanu tamyizi ma yuhibbullah ta'ala amma yakruhu. Hah? Wa amal hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana. Dan sungguh-sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam layar kau beliau tidak naik ila min rutbatin dari satu tingkatan ila ukhra kepada tingkatan yang lain ila wa yara kecuali dia melihat al udu kalau kecuali dia memandang al ula tingkatan yang pertama bu'dan sebagai masih jauh, bu'dan sebagai kejauhan bukan kurban, bu'dan sebagai jauh bil idhafati dengan dibandingkan ila tsaniyati kepada tingkatan yang kedua. Fakana istighfarullah min ula, maka adalah baginda Nabi istighfar kepada Allah dari tingkatan yang pertama. Wa yara dan beliau memandang zalika tingkatan yang pertama itu nakson sebagai kekurangan fi suluki dalam suluknya Nabi, wa taksiran dan sebagai kekurangan fi maqami dalam maqam Nabi. Wa ilaihi kepadanya isyarah fi qouli dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fil yaumi wal lailati sab'ina warah. Innahu sesungguhnya la yughanu sungguh di ghain sungguh ditutupi dibelerengi. Jadi sesuatu yang kurang jelas itu namanya ghain. Dibelerengi di belereng dibikin kurang jelas. Dikotori gitu aja lah mudah. Layukan sungguh dikotori al-qalbi atas hatiku hatta astaghfirullah sehingga aku istighfar kepada Allah fil yaumi wal sab'ina marah 70 kali. Fakana maka adalah zalika istighfarnya Nabi li taraqi karena naiknya Nabi ila sab'ina maqaman kepada 70 maqam. Ba'dha sebagainya fawqa ba'din di atas sebagian yang lain. Awaluha permulaan makomatnya Nabi wa ingkana walaupun awaluha itu mujawizan telah melewati aqsa ghayatil khalqi puncaknya penghabisan derajatnya makhluk walakin kana tapi awalnya itu nuksonan adalah kekurangan bil idhafati dengan dibandingkan ila akhirnya kepada akhirnya maqamatun Nabi. Fakana maka adalah istighfarnya Nabi lidzalika karena kenaikan tersebut. Istighfarnya Nabi dengan istighfarnya umat itu berbeda. Istighfarnya Nabi itu karena Nabi itu naik terus. Karena naik maka beliau itu merasa derajat yang dulu itu masih merupakan kekurangan karena dia naik terus. Bukan karena kemerosotan. Kalau istighfar kita karena kemerosotan, asalnya sholat malah gak sholat, asalnya zikir malah gak zikir. Tapi kalau Nabi itu tidak, karena zikirnya naik terus, sehingga zikirnya yang pertama itu dianggap masih kurang, naik lagi terus begitu. Kita sholat lalai, nggak rokaatnya nggak tahu tuh salam. Kita lalai karena apa? Karena mikir dunia, karena mikir rumah, mikirnya lalai sholatnya. Nabi itu lalai juga, sehingga 4 rakaat, 2 rakaat sudah salam. Tapi lalainya itu bukan karena mikir dunia, saking tawajuhnya kepada Allah sampai nggak sempat ngitung rakaat. Nyelalini podo ketok tapi jane sumbere beda.
Ini kudu dipahami tenan gitu supaya kita diadab karo Nabi. Nek gak memahami ngene iki nggo anggap padha ae. Kayak wong salafi bahwa jadaka dolang bada. Berarti Nabi itu sebelum terima Quran itu sesat ini. Loh. Dolnya Nabi dengan dolnya kamu itu lain. Kalau dolnya kamu itu kufur. Kalau dolnya Nabi itu belum naik ke derajat yang setelahnya. Karena Nabi tidak pernah kufur, juga tidak pernah maksiat sebelum jadi Nabi. Maka dolnya Nabi ini jadi berarti dia belum menemukan nubuah. Karena derajatnya Nabi nubuah begitu tinggi sehingga yang sebelum nubuah itu dikatakan dol. Dolnya diri tidak sama dengan dolnya selain Nabi. Begitu kiasnya selanjutnya. Padha wong melarat karo wong sugih kan, wong melarat sugih, wong melarat susah golek duit. Ya ta. Wong sugih ya susah ngurus duit. Beda ta. Padha susah tapi sumbernya beda-beda. Sumber iki karo gak duwe, sumber iki karo kokan duit, mikir duit bingung. Ini mau ngapalin Quran, wis telung dino khatam lu lancar, gak tahu lali blas, sak huruf pun gak lupa. Ada orang juga sama, tidak pernah lupa satu huruf pun gak pernah. Karena apa? Gak pernah ngapalkan. Ya. Saya ini gak pernah lupa itu gak pernah. Kamu apa? Mumtaz salah berapa? 2. Kalau saya gak pernah salah sama sekali. Nah, gak tau ngapal nih ya mesti ya. Menangan ijen begini. Nih kamu runin. Jadi ini sama saja cara berpikir ini. Maka dikatakan sayyi'atul abror hasanatul muqarrabin, itu di situ itu begitu itu. Tapi wong salafi ngene dadi perkara wis macam-macam kuwi kultus kuwi ngene kuwi. Ora ngerti orang Jawa. Padahal sebetulnya pemahaman yang simpel saja sebetulnya itu, tapi karena orang itu hatinya itu keras sehingga memikirkan hal yang rumit-rumit begini nggak sampai. Lali ya lali, kanjeng Nabi ya manusa. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini sebabnya apa begini ini? Karena orang-orang ini tidak pernah berjumpa dengan orang-orang soleh yang sebenarnya, sehingga dikira manusia itu sama aja dengan dia. Makanya sampai apa itu ada nabi itu yang disediakan oleh Allah kaya ya, bahkan minta kerajaan kepada Allah. Rabbi fili wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini terus jangan dipahami wabaya Nabi Sulaiman iki ya politik tiba ya seneng kekuasaan tiba ya. Lho. Oh, Nabi Sulaiman itu orang maksum, itu Nabiullah Rasulullah. Beliau ini kekuasaannya untuk mencari ridho Allah, berbeda dengan selain para nabi yang mungkin kekuasaannya untuk nafsunya, karena dia suka dengan zatnya kekuasaan itu. Ini kita harus hati-hati memahami ini.
Para nabi kawin, kalau saya kawin berarti sama dengan para nabi. Lain. Mereka ini bukan tingkatan orang yang mengikuti nafsunya. Para nabi makan, saya makan berarti sama. Tidak sama. Para nabi perang, saya perang juga berarti sama. Tidak sama. Gak bisa begitu, ya orangnya lain. Maka nilai perbuatannya itu lain. Saya contohkan ini seorang dokter, sama-sama duduk, kamu bukan dokter, ini dokter. Kalau dokter itu duduk saja, orang datang langsung dapat uang 50.000. Tulis resep 50.000. Kalau kamu yang bukan dokter, kalau nulis resep, masuk polisi malah kamu. Sama-sama resepnya, sama-sama manusianya, sama-sama bangsa Indonesianya. Saya nulis resep kok dibawa ke polisi. Ini Pak Dokter nulis resep kok kasih gaji. Ini sebagai pewentung ya, gak paham. Ya kan? Jadi wong iki kudu ngerti derajate setiap wong kuwi. So kita iki iso ngurmati para nabi, para sahabat. Sahabat ya apa kuwi dagang, aku ya dagang wis padha karo sahabat. Beda. Nek kowe dagang ora beli tok terus. Di samping kowe dagang krana imanmu rusak. Wedi nek keluwen wis dagang. Nek sahabat ora. Dagang yang nguripne agama, waktu dagang elingne Allah terus, kita gak tau mledok. Jadi beda. Podo-podo ning sawahe sitok arep macul. Sitoke jalan-jalan. Sitok arep nyolong banyu, gitu. Ning sawah kabeh. Apa podo? Sing penting podo ning sawahe. Tidak sing nyapo ning sawahe. Ini nang sawah karena stres ya neng. Terus yang sumpeke nama melayu nang sawah. Ini kita simpel kan, tapi ini dasar cara menilai orang, sehingga kita ini tidak buruk sangka kepada orang-orang soleh. Nah ini orang-orang kafir, itu orang-orang orientalis itu yang mempelajari Islam, mereka orang kafir mempelajari Islam enggak akan paham, karena masih nanti tindakan para nabi, tindakan para sahabat, tindakan para wali-wali Allah itu di asasnya itu seperti saya bertindak begitu, apa maunya begitu. Maka akhirnya mereka nggak paham, justru malah mereka tambah sesat saja. Jadi untuk memahami tindakan seseorang itu, orang itu harus sedikit-sedikit tahu kepribadian, derajat, kesucian orang itu. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak mau kumpul dengan orang-orang soleh. Makanya wong sing dadi jil, sing dadi ngono iki pancen kumpulane wong maksiat kan. Kaya Ulil Absar Abdallah sing saiki dadi ketua jil ning Indonesia. Dia ini dilebokne ning koran kuwi ternyata gak ini tempat pelacuran. Makane ya. Makane bunci ning karo syariat masalah. Engko dhewe pancen ya ahli maksiat ngono lho. Kenapa tak critakne ngene? Karena dhewe iki apa kuwi ngrusak agama terang-terangan. Kenapa gak diodet-odet wong kaya ngono kuwi? Nek wong iki ngrusak agama kan kuwi meneng-menengan, aku meneng-menengan ae. Ya dhek ngrusak agama kan terang-terangan kok. Terang-terangan dhek ngaku pimpinan jil kok. Ya apa ora di udet-udet kok kaya ngono. Engko nek diarani wis salah, pantes kowe tamatan Saudi Salafi. Lha iki gak masalah Salafi, iki salah kok. Dinilai karo kitab ndi ya salah. Gak masalah salah iki. Masalah iki salah. Paham ya, kawan?
Walamma qala ketika mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha alaysa qad ghafarallah, bukankah Allah telah mengampuni laka untuk engkau ma taqaddama min dzalika yang telah terdahulu dari dosa engkau wa ma ta'akhkhara dan dosa yang akhir. Fama hadal buka, maka apakah tangisan ini fi sujudi dalam sujud, wa ma hadal judu syadidan, apakah ini susah payah yang kerak yang berat ini, kepayahan yang berat ini. Qala baginda mengatakan afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak ingin jadi hamba yang syukur. Maknanya afala akunu abdan syakura, afala akunu, apakah aku tidak ada taliban mencari lil mazidi pada tambahan fil maqamati dalam maqamat. Fa inna syukra, sesungguhnya syukur sebab ziyadah adalah sebabnya tambahannya maqamat. Itu qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Jadi gini, bahas ini kan jadi ceritanya ning wong umum ki angel. Amri syukur piye? Amri syukuri kon maca fadilah amal sauka-ukae dadi syukur. Syekh Ilyas tertibe ringkes ae. Kowe bendino maca fadilah amal syukur play dhewe. Yang ngerti nek amalan agama iki bernilai tinggi kan syukur kan. Ya syukur aja ditambahi karo Allah. Wis gak sado-dowo. Karena fadilah amal itu penting. Dan syukur itu adalah sekuat-kuatnya sebab untuk supaya datang tambahan. Orang ngaji kok tahu-tahu berhenti, nanti kan sebabnya tidak syukur. Oleh Allah SWT dikasih kesempatan ngaji, duduk di masjid itu gak patek syukur. Yang dia pikirkan bos-bos duduk di kantor kok penak men, aku neng kene kok mana kok gak patek penak, akhirnya gak syukur. Akhirnya pamitan makomi rahimahullah. Nek tersyukur tenan mesti karo Allah ditambah. Pikiran ya. Jadi kita lagi sholat syukur, ngaji syukur loh kan, nggak ditambah terus Allah. Aja disombong nih, tapi disyukuri. Dakwah yang seneng ada dakwah. Nggak ditambah ya Allah. Ya mahal lagi asalnya urip api kok jujur kalau merosot ya syukure kurang, nek syukure tambah mesti ditambah ya Allah. Tapi nek gak syukur ya akhirnya merosot. La in syakartum la azidannakum. Ini nih forum-forum dakwah perlu disampaikan ini kan. Pondok yang ngono, zikir yang ngono, wirid yang ngono, doa. Wa idza taqalqalna, dan ketika kita telah masuk mendalam, masuk ke dalam fi bihadil mukasyafati, di dalam lautan ilmu mukasyafah fal naqwid, hendaklah kita menarik alainana, kekang walarji, dan hendaklah kita kembali ilama kepada perkara yaliku yang pantas bi ulumil muamalati, dengan ilmu muamalah. Fanaqulu, maka kami mengatakan al-anbiya, para nabi alaihi wasallam, wa itu mereka telah diutus li ta'atil khalqi, untuk mengajak makhluk ila kamili tauhid, kepada sempurnanya tauhid alladzi wasafnahu, yang telah kami sifati. Walakin bainahum, tapi antara makhluk bainal usuli, dan antara sampai ilahi kepada kamalut tauhid, masafatun ba'idatun, jarak yang jauh, wa aqabatun syadidatun,
dan tanjakan-tanjakan yang berat. Wa inama syar'u, dan hanyalah syarak, kulhu semuanya, ta'rifun adalah memberitahu, tariqah suluki tilkal masafati, jalan untuk menempuh jarak tersebut, waqat intil aqabat, dan menyelesaikan tanjakan-tanjakan tersebut. Wa inda dzalika, dan ketika selesainya menempuh jarak itu tadi, yakunu nadhar, yakunu adalah an-nadharu pandangan, an musyahadatin ukhra, dari musyahadah yang lain, wa maqamin akhara, dan maqam yang lain. Fa yadharu, maka tampak fi dzalika, di dalam pandangan tersebut, al maqam bil idhafati, dengan dibandingkan ila tilkal musyahadati, kepada musyahadah tersebut, asyukri wasyakir wal masykur, yaitu amalan syukur, orang yang syukur dan yang disyukuri. Jadi maksudnya Ghazali bagaimana? Jadi orang memandang itu, segi pandang itu macam-macam gitu loh. Kalau kita ini melihat dari segi tauhid, ahadiyatul af'al, maka musyahadah kita ini jadi satu, semua sudah satu, hanya Allah saja, sudah titik. Ini namanya musyahadah tauhid, namanya musyahadah kamalut tauhid. Tapi kita juga bisa melihat sesuatu itu dari pandangan sisi lain. Walaupun segala sesuatu itu dari Allah, tetapi memang makhluk Allah itu macam-macam. Maka disinilah kita ini bisa memikirkan asbab. Ini musyahadah, dan kita melihat kepada makhluk-makhluk Allah yang beraneka ragam itu, terus kita renungi. Ada yang perbuatan yang namanya syukur, ada yang namanya syakir, ada yang namanya masykur. Jadi kita dari segi ini kita bisa memandang itu juga. Kalau kita lihat dari segi tauhid, makhluk semua minallah, titik ya. Tapi kalau kita lihat dari segi lain, segi syariat, maka makhluk itu ada orang kafir, ada orang syukur, ada orang kufur, ada orang mukmin, ada. Ini kita lihat dari segi syariat atau dari segi makhluk. Dan kedua-duanya itu harus kita lihat. Kedua-duanya itu harus kita lihat. Dari segi tauhid ya harus kita lihat, sehingga pandang kita satu, kulun min indillah. Dari segi syariat juga harus kita pandang. Karena apa? Karena syariat itu juga dari Allah. Allah menyuruh kita memandang ini maksiat, memandang ini taat, memandang ini baik, memandang ini tidak baik. Allah menyuruh kita begitu, ya kita harus ikuti. Tapi namanya pandangan syariat. Jadi orang yang mengingkari syariat itu juga keliru. Semua dari Allah. Iya, semua dari Allah. Tetapi yang menyuruh saya mengatakan ini halalnya haram juga Allah. Dari Allah juga ini. Maka memandang tauhid itu juga penting. Kalau tidak ya iman kita rusak. Memandang syariat itu juga penting. Kalau tidak juga iman kita rusak. Karena syariat itu dari Allah juga. Makanya iman itu ada dalam dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu pandangan satu, semua dari Allah saja. Muhammadur Rasulullah, harus memandang apa-apa sesuai syariat. Wong kabeh enggak nih Allah, kok mbok larang ini apa? Lah sing kon ya sing larang Gusti Allah kok.
Ini wanita-wanita di jalan kan makhluk-makhluk Allah. Saya juga makhluk Allah. Saya mau menikmati pemandangan. Loh, nggak boleh. Itu dosa kamu. Loh, kenapa makhluk Allah saja? Ini aturan dari Allah. Nah, gitu. Semua harta-harta Allah, semua milik Allah. Maka nanti ada uangnya temannya, ada nasinya temannya, kamu makan gitu aja. Oh enggak nih Gusti Allah kok. Makhluk pun duwe piye? Kowe melok nukulan. Kowe melok nukulne sawah, nukulne beras. Ora ta. Kowe iki gak duwe, padha karo aku gak duwe, tak pangane. Aku ya gak duwe, kowe ya gak duwe. Tapi karo Gusti Allah iki sing oleh mangan aku, kowe gak oleh. Jajalan tak pedhong kok. Ngono ae. Paham kan? Jadi namanya ini apa itu memahami syariat dan memahami tauhid. Kalau tidak itu sesat yang tidak diterima oleh Allah. Ya itu aja. Mana yang tahu soal? Kitab? Oh, SKI tekan ini ya piye? Oh, itu orang Jawa yang nulis itu. Arab oh ya, ini ngigong. Nggak ada, setahu saya itu nggak ada begitu. Udah. Tandanya apa? Selesai perang. Ini kalah salah sitok ya. Kalau dalam sejarah-sejarah itu, perang pada zaman itu ya waktunya itu siang. Karena kalau waktu malam khawatir antara musuh dengan itu nggak diketahui. Jadi kan kalau sudah malam mereka itu akan berpisah. Nanti kalau siang perang lagi. Itu umumnya perang, kecuali dalam waktu-waktu tertentu penyerbuan-penyerbuan malam juga terjadi. Lowong perang kok diabani ya pertandingan tinju piye Kang? Kuwi sing nulis iki wong sing jan pikirane jan ora bener. Perang itu bagaimana musuh bisa kalah? Al-harbu khid'ah. Bagaimana musuh itu bisa kalah? Kok perang kok ning gonge kon ngawiti kon nglareni iku jenenge pertandingan tinju kuwi. Kuwi ning kono ning pusat kae biasane ngono kuwi. Ngono laren. Kuwi jan ora mung salah data tapi kuwi jan pikirane wong sira genah. Paham? Karena penyerbuan malam itu ceritanya juga banyak, penyerbuan siang banyak. Cerita bahwa dalam waktu pertempuran itu, kalau waktu malam itu terus mereka berhenti pada berpisah juga ada. Yang perang terus waktu malam juga ada. Ya itu menurut kemaslahatan waktu itu. Lah perang kok iso di wabah-wabah. Berhenti. Jadi gak perang lah, pertandingan. Lucu sih nulis iki. Jan, lucune masyaallah kuwi. Sapa sing nulis kaya ngono? Mana? Udah habis. Zed, paham? Kowe minhajmu sih mbok apal ora? Ben tambah lancar ngono. Ya. Bung eneng nek liya-liyane sing ngapali minhaj.
Apal kan nyukuri utek ya. Gak eneng ning akhirat iki ngerasa rugi sebab ngapalin minhaj gak eneng. Nek sebab gak apal insyaallah rugi. Di keanehan agama ini orang yang mujahadah dengan sebab agama ini gak pernah akan menyesal belakang. Tapi kalau orang mencari dunia mesti akhirnya menyesal. Nah, dunia mau ditinggal nggak menyesal gimana? Go ya. Ini setengah jam lagi saya mau istirahat. Udah kira ya?